Halo, bisa berjumpa kembali dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna sebuah berita. Ya, saya Fitri Megantara ditemani rekan Zakia Evan akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Prime Time News lengkapnya. Makna dalam sebuah berita. Kasus suap proyek IKTP akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada pekan ini. KPK meyakini tersangka Irman dan Sugiharto akan mengungkap keterlibatan sejumlah nama pejabat penting dalam persidangan nanti. Jaksa Penuntut Umum KPK akan segera membacakan dakwaan kasus suap proyek KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pertengahan Maret ini. Ketua KPK Agus Raharjo meyakini dalam persidangan nanti akan terungkap keterlibatan sejumlah nama besar selain tersangka Irman dan Sugiharto. Kasus korupsi proyek EKTP senilai 5,9 triliun rupiah ini telah bergulir sejak tahun 2013 lalu. Hingga kini KPK telah memeriksa sedikitnya 280 saksi yang berasal dari kalangan legislatif, pemerintahan hingga pihak swasta. Tudingan keterlibatan sejumlah nama besar pun sempat diungkapkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dua orang tersangka yang akan disidangkan dalam kasus korupsi proyek EKTP nanti adalah mantan pejabat pembuat komitmen proyek EKTP Kemendagri Sugiharto dan pengguna kuasa anggaran sekaligus mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dengan terungkapnya sejumlah nama dalam fakta persidangan, nantinya KPK dapat kembali membuka penyelidikan baru dan menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Komisioner KPK Laude M. Syarif menegaskan potensi adanya tersangka baru dalam korupsi proyek KTP elektronik bisa berkembang dari sidang perdana yang akan digelar pada pekan ini. Ya, meski diduga melibatkan sejumlah elit dan nama besar, KPK memastikan tidak ada tekanan politik. KPK pun tidak merasa tersandera dalam penuntasan kasus itu. Ya, di situ kan itu yang terdakwa sekarang ada dua nama. Tetapi jadi apa kemungkinan nama-nama lain yang ada di dalam berkas perkara yang tebal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut, ya itu nanti akan disebut di dalam persidangan nanti siapa-siapa saja. Enggak ada pertemuan dengan presiden untuk membicarakan kasus, tidak pernah ada. Ini melibatkan banyak pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. Itu aja untuk ada juga yang sekarang menteri ya Pak ya? Ada juga yang sekarang menteri gitu? Ya nantilah, mancing melulu dari tadi. Nanti juga ada disebut, nanti dilihat di pengadilan kayaknya hari Kamis. Ya tunggulah hari Kamis untuk berita hari Kamis. Munculnya sejumlah nama besar yang diduga terlibat kasus korupsi KTP elektronik pernah berulang kali disebut oleh Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Publik pun kini menanti deretan nama besar yang akan disebut dalam dakwaan di sidang perdana kasus tersebut. Mungkin kita patut berterima kasih kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin yang terus mengingatkan KPK nama sejumlah pihak yang mengatur dan mendesain agar uang negara bisa dirampok melalui sejumlah proyek. Salah satunya adalah perampokan berkelompok yang diduga melibatkan eksekutif dan legislatif yang membuat negara merugi 2,3 triliun rupiah di proyek pengadaan KTP elektronik. Nyanyian Nazarudin seperti menemui pembenaran setelah dalam proses penyidikan KPK, sejumlah orang maupun koperasi telah mengembalikan uang sebesar 250 miliar dengan perincian 220 miliar rupiah dari 5 koperasi dan 1 konsorsium, sementara 30 miliar rupiah berasal dari perorangan yang terdiri dari 14 orang, sebagian adalah anggota DPR periode 2009-2014. Semenjak saya buka kemarin, dipikirnya saya ada mau niat jatuhkan si A si B, tidak ada, karena memang itu ada uang yang dipakai, ditanya sumbernya dari mana, dijelaskan. Memang banyak orang yang tersinggung dan mengintimidasi, tapi intinya gini, saya sekarang sudah itikaf. Saya akan betul-betul membantu KPK dengan apa adanya.
Jadi tidak ada kepentingan apa-apa, yang penting intinya gini, siapa yang keberatan silakan laporkan saya pencemaran nama baik. Kalau nanti dipanggil KPK, silakan klarifikasi baik-baik. Nanti kalau memang ada terima uang, cepat balikan sama KPK, cepat-cepat. Mudah-mudahan cepat-cepat dimaafkan sama KPK. Nanti daripada bilang, saya ini, terakhir kayak Anas pula kan, Rp1 gantung di Monas. Berapa biayanya untuk beli talinya? Menindaklanjuti ucapan M. Nazarudin, KPK telah memanggil sejumlah nama sebagai saksi dalam penyidikan sengkarut proyek KTP elektronik. Keberhasilan bangsa ini mewujudkan iktp memang akan membuat keuangan negara lebih terukur dan pasti, terutama anggaran yang ada kaitannya dengan jumlah penduduk di negeri ini. Namun keserakahan oknum di eksekutif dan legislatif membuat cita-cita tersebut harus tertunda hingga masa waktu yang tidak jelas. Tim Liputan Metro TV. KPK terus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan skandal korupsi proyek IKTP. Jumlah saksi yang telah menjalani pemeriksaan di KPK pun lebih dari 200 saksi. Hingga saat ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya telah memeriksa 285 saksi terkait dugaan skandal korupsi proyek IKTP. Boleh jadi inilah jumlah saksi terbanyak dalam sebuah kasus yang pernah KPK tangani. Dugaan nilai kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah dalam skandal IKTP memang bukan kasus korupsi terbesar yang terungkap di Republik ini. Namun banyaknya saksi yang telah menjalani pemeriksaan boleh jadi pula menjadi indikasi betapa proyek ini telah menjadi bancakan banyak pihak. Mulai dari sejumlah pejabat di eksekutif, legislatif, hingga pihak swasta. Apalagi sejumlah nama yang telah menjalani pemeriksaan di KPK juga bukan orang sembarangan dalam dunia politik di tanah air. Sebut saja mantan Mendagri Gamawan Fauzi, serta sejumlah pejabat penting di Kementerian Dalam Negeri. Pun begitu dari kalangan politisi. Nama-nama penting di sejumlah partai politik juga telah menjalani pemeriksaan. Dari Partai Demokrat selain mantan Bendahara Umum Muhammad Nazarudin yang pertama kali mengungkap skandal ini, juga ada mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Jafar Hafsah, dan Mirwan Amir. Dari Partai Golkar ada Ketua Umum Setia Novanto, serta sejumlah nama lain seperti Ade Komarudin dan Agun Gunanjar Sudarsa. Dari PD Perjuangan terdapat nama Bendahara Umum yang saat ini menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Oli Dondo Kambe. Sedangkan dari Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain dan Jamal Aziz. Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini juga telah menjalani pemeriksaan. Selain dari eksekutif dan legislatif, penyidik KPK telah pula memeriksa sejumlah pihak swasta yang diduga mengetahui patgulipat akal-akalan dugaan pengangsiran uang negara hingga 2,3 triliun rupiah ini. Benarkah pengungkapan dugaan aliran dana korupsi proyek IKTP akan memunculkan tsunami politik di tanah air? Tim Liputan Metro TV. Merespon dugaan keterlibatan sejumlah elit dan nama besar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Presiden PKS mendorong KPK mengusut tuntas korupsi KTP elektronik. Kedua pucuk pimpinan partai politik ini tidak melindungi kadernya jika terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Kasus yang melibatkan kerugian negara yang demikian besar sampai 2 triliun kan menurut KPK ya, dari dana 6, sekian triliun artinya 30% lebih itu. Ini tentu adalah sebuah kasus yang sangat dahsyat ya, karena itu kami sangat mendukung agar ini ditegakkan ya hukum. Pokoknya kita serahkan KPK. Nanti kalau saya ini dibilang membela, enggak, serahkan aja KPK. Kita dukung penuh 1000% ya, usut tuntas. Nah ini uji nyali bagi KPK. Uji nyali bagi KPK dong. Ya katanya banyak nama besar. Katanya ada menteri, ada gubernur, macam-macam. Ya coba aja. Pemirsa tetaplah bersama kami, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya bagaimana rantai korupsi dalam proyek KTP elektronik yang diduga melibatkan sejumlah nama besar. Kami akan hadirkan informasi dan perbincangannya sesaat lagi.